milenial muda. Ini ada Kak atau Dr. Ita Lestari Anwar dan juga Dr. Syahrul Almandi. Halo dokter. Ya, halo. Assalamualaikum. Ini dokter milenial semua nih ya. Ya. Iya ya. Selamat sore dua-duanya. Senang sekali bisa ngobrol bareng Dokter Ita juga Dokter Syahrul. Kalau Dokter Syahrul tadi maunya dipanggil dengan Dokter Apang aja ya? Iya sih, lebih enak didengar. Oh iya, jadi namanya selama ini nggak enak didengar? Kalau Syahrul, aduh, kayak bintang Bollywood itu. Oh iya, Syahrul Khan ya. Kalau Dokter Ita sendiri dipanggil Dokter Ita, Dokter Lestari, atau Dokter Anwar? Dokter Ita saja. Oke, Dokter Ita. Oke, sekali lagi senang sekali ngobrol virtual bisa berbincang dengan sosok-sosok milenial, relawan milenial di tengah pandemi COVID-19. Benar ya? Iya benar. Bajunya Dokter Apang juga dong. Sudah sepertinya bajunya ini. Coba dibuka dulu jaketnya Kak, biar bisa dilihat oleh para tribuners. Iya, ini dia relawan milenial Makassar. Dan ini relawan milenial. Ya, relawan milenial. Dan ini ditayangkan langsung di channel YouTube tribuntimur.com, juga platform sosial media Facebook kita. Bisa disapa-sapa dulu Tribuners yang menyaksikan tayangan ini pada siang hari ini. Ya, Assalamualaikum Tribuners yang menjadi penonton setia dari ngobrol virtual yang diselenggarakan oleh Tribun Timur. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat dalam menjalani aktivitas. Dokter Apang, gimana nih Dokter Apang? Yang bajunya sudah kece banget hari ini. Iya. Selamat sore untuk para Tribuners yang menyaksikan di Facebook, di YouTube. Semoga tetap sehat, tetap menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Insya Allah pandemi ini segera berlalu. Amin. Amin, amin. Sebelum kita masuk pada topik pembahasan, mau tanya-tanya dulu nih. Kalau Dokter Ita sendiri, Dokter Ita hari ini kegiatannya apa aja? Kalau yang sekarang ya, kalau sekarang sih saya di rumah aja. Di rumah habis pulang aja. Dari kantor, iya. Kalau kantornya di mana, Dokter Ita? Kalau saya sih kerja di Puskesmas Andalas. Andalas Kota Makassar ya? Iya. Ya. Kalau Dokter Apang sendiri? Ya, kalau saya sih saya kerja di Puskesmas Ujung Lero. Saya dari Pindrang, Mbak Desi. Tapi kegiatannya hari ini apa aja? Karena saya lihat ini lagi ada di Warkom nih. Iya, kebetulan ini habis kuliah daring. Jadi saya ini lagi mengambil spesialis juga. Jadi lagi melanjutkan pendidikan lagi. Kuliahnya masih daring-daring juga, by Zoom. Karena masih pandemi. Berarti walaupun di tengah kesibukan ya masih tetap menyempatkan waktu untuk fokus pada pendidikan ya. Halo Dokter Apang. Oke, sepertinya jaringan dari Dokter Apang sedang terganggu. Kita ke Dokter Ita saja langsung. Dokter Ita, ini spesial sekali karena saya baru menghubungi dokter pada malam hari kemarin. Oh iya, kemarin malam. Dan mohon maaf mendadak karena tiba-tiba kita mendapat isu yang memang benar-benar sangat sesuai lah di tengah pandemi seperti ini. Kita butuh asupan inspirasi, motivasi dari sosok-sosok muda. Ya. Mungkin langsung saja, banyak yang penasaran. Sebenarnya yang dibentuk oleh kedua orang ini, Dokter Ita dan juga Dokter Apang, apa sih relawan milenial di tengah pandemi COVID-19? Bisa langsung diceritakan mungkin awal mula terbentuknya. Ya, awal mula terbentuknya relawan milenial Makassar ini, komunitas ini hadir karena adanya COVID-19. Nah, awalnya kami itu bergerak
di komunitas kami masing-masing. Misalnya kami ini, saya dan Dokter Gigi Apang itu kan tergabung dalam alumni SKG Unhas angkatan 2004. Nah, kami di situ melakukan penggalangan donasi. Nah, bagaimana kemudian kami menyalurkan bantuan misalnya kepada tenaga medis dan juga kepada masyarakat yang terimbas dari pandemi COVID-19. Nah, namun kami melihat bahwa pandemi ini akan berlangsung secara lama, jadi tentunya kita memerlukan energi yang besar untuk menghadapi itu. Nah, oleh karena itu kami ketika berpikiran seperti itu, nah tiba-tiba ikut virtual meeting yang digagas oleh Millennial Fest dengan foundernya itu Dr. Gigi Arif Rosid Hasan. Nah, tema dari virtual meeting itu adalah milenial melawan COVID-19. Nah, di situ kami dipertemukan oleh seluruh pemuda-pemudi yang ada di seluruh tanah air. Nah, bagaimana mereka memaparkan apa sih yang mereka lakukan di tengah COVID-19 ini merebak di sekitar kita. Nah, saya melihat ternyata banyak sekali teman-teman kita yang berdomisili di Makassar khususnya, itu juga mereka juga bergerak atas nama kepedulian dalam membantu masyarakat ataupun membantu tenaga medis. Nah, makanya dari virtual tersebut, nah kami ingin mengkolaborasikan kegiatan kami, mensinergikan sehingga dengan harapan dari kami berkolaborasi itu agar bantuan yang bisa sampai ke tenaga medis ataupun masyarakat itu bisa lebih masif lagi dan lebih tersistematis. Oke, terkait dengan kegiatan yang telah diselenggarakan oleh relawan milenial sendiri, ternyata di balik gerakan itu ada kakak atau Dokter Arif Rosid yang pada awalnya sebenarnya obrolan kami terkait relawan itu sudah ada sejak Dokter Arif Rosid datang juga ke Tribun Timur. Iya. Jadi kami itu bergerak sebenarnya ketika kasus COVID-19 ini sudah ada sejak Maret. Berarti ini awal pergerakannya sebenarnya sudah dimulai sejak awal ya? Iya, sejak awal adanya COVID-19 ini sudah masuk ke Makassar. Oke. Dokter Apang. Iya. Ya. Dokter Apang sendiri melihat ini yang bergerak milenial semua ya? Iya, kami dari OKP. Tapi semua rata-rata dokter kah atau dari berbagai bidang yang tergabung dalam relawan milenial? Oh, di relawan milenial itu kita itu plural, heterogen. Jadi ada berbagai macam jenis pekerjaan dari teman-teman. Ada yang dokter, ada yang kontraktor, bahkan ada yang politisi juga di dalam. Tapi di dalam bergerak di ranah kerelawanan, kami selalu mengedepankan kemanusiaan. Jadi bagaimana kita satukan visi, bagaimana caranya 19 ini bisa kita lalui dengan baik, karena berbicara mengenai COVID-19 semua negara di dunia ini gagap menghadapinya. Tidak ada negara yang siap untuk menghadapi COVID-19 ini. Jadi kita sebagai pemuda, sebagai milenial, ya, rekam jejak pemuda di Indonesia kan jelas, mulai dari tahun 1908, 1928, 45, reformasi. Sekarang kan tugas kita ini untuk menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana caranya kita menggalang dana, menggalang donasi untuk teman-teman medis dan untuk masyarakat yang terdampak secara ekonomi akibat pandemi COVID ini. Saya kira seperti itu, Dek. Kalau misalkan kita mengulas lagi beberapa bulan yang lalu bagaimana Indonesia bisa survive di tengah pandemi seperti ini, sangat jelas dalam ingatan kita
kasus yang terus-menerus melonjak tiap harinya, bahkan sampai hari ini pun walaupun pemerintah memutuskan untuk tidak menyiarkan secara langsung terkait jumlah kasus tersebut, tapi bisa mengaksesnya lewat situs, tidak bisa dipungkiri bahwa angka kasus tersebut hingga saat ini belum melandai. Dari Dokter Ita sendiri dan Dokter Kaapang, saya ingin minta tanggapannya terkait kondisi situasi saat ini. Atau mungkin dari relawan milenial Indonesia, apakah masih terus bergerak hingga saat ini? Mungkin dari Dokter Ita dulu. Ya, pada saat ini kan sudah berjalan 6 bulan pandemi di Kota Makassar. Nah, saya jelaskan dulu tentang relawan milenial Makassar sendiri ini. Oke, baik. Nah, relawan milenial Makassar ini kan dia terdiri dari 19 organisasi. Nah, diantaranya itu ada Masika Ismi Sulsel, ada HMI cabang Makassar Timur, ada Pemuda Muhammadiyah, ada Prima DNI, ada juga Celebes Volunteer Action, ada kemudian IKA Belanda Unhas, ada Teknik 2008 Unhas, ada Proyek Dakwah, ada Impaksi, Lentera Negeri, Dompet Duafa, Helper, LPDUNU, Semi, Parindra, IRM, Aktivis Milenial, dan AMPI. Ini kemudian kami bergerak secara bersama-sama bagaimana kami mempunyai 3 misi. Nah, yang pertama itu kami ingin membantu tenaga medis yang berjuang di garda terdepan. Nah, yang kedua itu kami ingin mencegah laju penyebaran COVID, dan yang ketiga bagaimana kami ingin membantu masyarakat yang terimbas dari efek dari pandemi ini secara ekonomi. Jadi alhamdulillah sampai detik ini, sampai saat ini kami sudah melakukan gerakan kolaborasi itu dengan total kegiatan itu sebanyak lebih 30 kegiatan kami lakukan selama pandemi dan Ya, oke, mungkin bisa disambung oleh Dokter Apang tadi yang disampaikan oleh Dokter Ita karena jaringan tadi agak sedikit terganggu. Iya, kalau Ita tadi membahas tentang relawan milenial, kita masih bergerak, iya, masih bergerak. Tapi Indonesia sekarang kan, kalau mau dilihat ada di urutan ke-23 dari negara-negara seluruh dunia. Kita mempunyai sekarang kasus positif 177.000, angka yang meninggal 7.500. Sekira dan dokter yang meninggal ada 100. Iya, iya. Ini juga bakal menjadi pembahasan kita hari ini bahwa ini tidak bisa juga kita menutup mata dengan angka dokter yang meninggal hingga ratusan itu. Bahkan ada gerakan doa bersama untuk mereka-mereka yang telah gugur dalam perjuangan pandemi ini. Ya, mungkin minta tanggapannya Dok dengan istilahnya banyaknya kasus, ya bukan hanya kasus ini, bukan hanya persoalan kesehatan, bukan hanya persoalan ekonomi, tapi menyangkut nyawa orang, bahkan menyangkut orang-orang yang berada di garda terdepan. Pendapatnya sendiri dari Dokter Apang seperti apa? Iya. Sebenarnya saya miris juga ketika melihat dan mendengar satu persatu garda terdepan, mulai dari perawat, dokter, tenaga medis lainnya jatuh berguguran akibat pandemi ini. Mungkin sangat sulit kita hindari mengingat jumlah penderita yang sangat banyak dengan kemampuan daya tampung dari rumah sakit kita yang sangat kurang. Jadi kelebihan beban dari rumah sakit menyebabkan jam kerja dokter itu bertambah. Akhirnya imun mereka pasti turun. COVID-19 ini paling gampang menyerang orang dengan imun yang rendah. Dan ketika imun rendah, imun dokter-dokter dan tenaga medis kita itu sudah turun, akhirnya COVID-19 ini bisa menjangkiti mereka dengan sangat mudah. Nah, yang perlu disesali sebenarnya bukan pada saat garda terdepan kita, dokter dan tenaga medis itu berjuang, justru banyak suara-suara negatif yang mengatakan bahwa
tenaga medis dan rumah sakit itu banyak mengambil keuntungan dari pandemi ini. Satu, isu yang berkembang kan. Yang kedua, kita ini sebagai masyarakat harusnya membantu tenaga medis, bukan membantu dalam artian kita juga pergi jaga di rumah sakit. Kita cukup patuhi protokol kesehatan. Karena saya pernah mengutip satu pernyataan dari Bang Arif Rosyid. Waktu dia pernah mengatakan, kita tidak usah terlalu pusing dengan 30% pasien masyarakat yang ada yang sedang dirawat sekarang. Kita harus pusing dengan 70%-nya yang masih sehat-sehat ini. Bagaimana caranya menjaga 70% ini agar tidak masuk perawatan atau tidak terinfeksi, sehingga teman-teman dokter, tenaga medis bisa mengobati yang 30%, mereka berangsur sembuh, dan 70% ini tetap terjaga. Akhirnya angka akan melandai. Yang terjadi sekarang, masyarakat kita abai, acuh, menjaga protokol kesehatan berat buat mereka. Relawan Milenial Makassar sendiri, setiap hari bagi masker, seminggu kemudian kami datang, maskernya tidak dipakai lagi. Jadi memang mindset yang berkembang di masyarakat harus betul-betul diubah mengenai COVID-19. Tapi Saya kira seperti itu. Kalau berbicara mindset, Kak Apang kan ini jangka waktu yang tidak, istilahnya bukan jangka waktu yang singkat. Ini sudah 6 bulan berjalan sejak Maret yang lalu. Kemudian kita masih berbicara tentang mindset, akal pikiran, dan lain-lain. Sebenarnya apa yang membuat orang itu semakin acuh dengan virus ini? Dokter Ita, jangan ngatur ya Dokter Ita, boleh disanggah kok. Ita dulu, ya betul. Ya, boleh. Sebenarnya kan selama pandemi ini kan kalau dipikir kan sudah berlangsung lama. Nah, kita juga tidak bisa batasi orang untuk tidak beraktivitas di luar rumah, karena kita tahu kan kalau misalnya orang juga tinggal di rumah, dia juga mau makan apa kalau dia tidak bekerja di luar. Nah, yang mesti ditekankan di sini adalah bagaimana kemudian pemerintah bisa hadir dalam mengatur kebijakan yang lebih efektif lagi terkait adanya pandemi ini, supaya kita juga bisa beraktivitas di luar, tapi kita tetap disiplin dalam mematuhi protokol kesehatan. Nah, kenapa juga ada tenaga kesehatan ataupun dokter yang terinfeksi COVID-19 ini, karena biasanya ada juga masyarakat yang tidak jujur ketika dia datang berobat ke dokter untuk mengobati penyakitnya. Nah, di sini juga karena pasien yang tidak jujur, ditambah lagi memang jumlah APD yang sampai saat ini mungkin masih terbatas, yang mengakibatkan juga banyak dari tenaga kesehatan yang terinfeksi, malah beresiko 11,6 kali tertular dari COVID-19 ini. Bahkan dicatat bahwa 10% dari kasus yang terkonfirmasi COVID-19 itu 10%-nya itu yang terinfeksi adalah tenaga kesehatan. Ya, jadi ditambah juga masyarakat yang sudah jenuh mungkin dengan adanya pandemi ini. Jadi ya salah satunya cara yang bisa kita lakukan, apalagi kita ini maksudnya masyarakat awam, adalah bagaimana kita tetap disiplin. Kita tidak boleh abai dalam mematuhi protokol kesehatan itu sendiri. Ya, itu saja. Makasih. Kalau Kak Apang sendiri seperti apa? Melihat seperti yang saya tanyakan tadi, kenapa sih orang sampai saat ini harus membahas tentang mindset? Kita butuh berapa lama sih untuk membentuk mindset orang bisa sadar akan hal ini? Apalagi sekarang ya tidak bisa kita menutup mata, angka jumlah kasus juga yang istilahnya yang terpapar virus ini selalu meningkat. Terlihat dari jumlah data yang ada di situs pemerintah itu sendiri. Kalau Kak Apang sendiri melihat seperti apa? Iya, betul. Kita sekarang di angka 2.700, 2.800, 3.000 case per hari ya. Saya pikir itu bukan jumlah yang kecil untuk jumlah daily case. Itu merupakan jumlah yang sangat besar.
Ya, jumlah yang seperti itu bisa karena swab yang dilakukan pemerintah itu gencar. Kalau mau dinolkan nilainya kan gampang aja, nggak usah dilakukan swab kan. Tapi ya karena pemerintah juga berupaya untuk melakukan tracking, mengidentifikasi yang positif, akhirnya nilainya besar begitu. Tapi memang kita membahas tentang mindset itu sangat yang pertama mungkin karena COVID-19 ini tidak kelihatan, tidak seperti tsunami kan. Ini pandemi sama dengan bencana sebenarnya. Cuma karena tidak kelihatan secara langsung efeknya, maksudnya dia tidak kelihatan menyentuh semua masyarakat. Jadi ada masyarakat yang abai begitu. Cuma segelintir masyarakat yang memahami bahaya dari pandemi ini, virus COVID-19 ini. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat kita ini pada saat PSBB pertama dan kedua dilakukan di Kota Makassar itu kan banyak dari mereka yang memang kehilangan pekerjaan. Mal-mal ditutup, pasar pun dibatasi, belum pekerja hiburan, pekerja seni, itu semua sama sekali tidak punya pemasukan. Dan kita juga tidak bisa menyalahkan mereka ketika mereka abai terhadap COVID-19 ini. Karena pemerintah pun tidak sanggup untuk mengcover kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari. Nah, kami ini sebagai relawan milenial Makassar ini, kami cuma ingin mengambil sedikit peran. Kadang kami membagikan sembako, tapi saya pikir itu hal yang kecil dilakukan, tapi mungkin bisa berefek besar. Berefek besar karena mungkin ada komunitas-komunitas lain yang bisa menerima apa yang kami lakukan gitu. Terus yang menjadi permasalahan besar di Kota Makassar ini ya, karena memang banyak yang tidak percaya virus ini ada. Di pasar itu kita bertanya, kenapa tidak pakai masker ya? Kenapa harus pakai masker? Begitu, saya tidak sakit, saya sehat. Ini soal edukasi yang tidak sampai ke masyarakat bawah, pemahaman mereka. Apalagi banyak hoax beredar di medsos, di WhatsApp. Itu narasi-narasi negatif semua tentang COVID-19 ini. Makanya masyarakat itu lebih gampang menerima informasi lewat WhatsApp, lewat Facebook. Sedangkan narasi-narasi yang berkembang di situ kan semua mengatakan, ya rata-rata mengatakan COVID-19 ini konspirasi lah, akal-akalan pemerintah lah, atau apalah. Saya kira seperti itu. Berbicara terkait masalah konspirasi, ini kan isu yang berkembang pada saat di pertengahan pandemi ini sedang geliat-geliatnya juga, istilahnya menyebar hampir di seluruh dunia. Dan kalau dari dokter-dokter muda, relawan-relawan milenial yang istilahnya bisa dikatakan bahwa kalian-kalian inilah yang bergerak di garda terdepan juga selain petugas medis untuk membantu penanganan COVID-19 ini. Mungkin dari Kak Ita dulu, Dokter Ita sendiri, melihat orang yang beranggapan seperti itu seperti apa sih? Apalagi kan istilahnya kalian yang sudah dengan gencar melakukan dan membantu pemerintah dalam penanganan COVID ini sebagai relawan milenial. Ya, kalau saya pikir sih, bagaimana caranya kita meng-counter isu hoax, itu disinilah juga sebenarnya juga peran dari pemerintah. Bagaimana mereka bisa mencegah informasi hoax yang beredar di masyarakat. Itu kan dia pasti punya bagian untuk mengatur regulasi yang ada di lewat media sosial. Nah, yang kami lakukan sebagai relawan milenial tentunya selalu melakukan edukasi kepada masyarakat dan tidak henti-hentinya. Dan sampai saat ini kami selalu berikhtiar bahwa kami selalu melakukan edukasi dengan harapannya bahwa masyarakat itu setidaknya hal kecil yang bisa dilakukan adalah mematuhi protokol kesehatan, karena sampai saat ini obat dari COVID-19 itu tidak ada, bahkan vaksinnya juga masih dalam tahap uji klinis. Jadi satu-satunya obat yang kita lakukan adalah itu, memakai masker.
dan juga mematuhi jaga jarak, dan serta kita selalu mencuci tangan selama kita beraktivitas di luar. Kalau Dokter Apang sendiri melihat isu-isu yang berkembang seperti itu, mungkin bakal sama dengan apa yang dijelaskan oleh Dokter Ita, tapi minta pandangannya juga Dokter Apang sendiri bagaimana untuk mengatasi hal-hal seperti itu. Iya, yang miris sebenarnya pada saat teman-teman lagi berjuang di rumah sakit sebagai garda terdepan, ada beberapa teman-teman yang seperti Bang Jerings kan, yang Bang Jerings ini saya pikir kalau dipikirkan punya banyak penggemar, punya banyak massa, kenapa harus melempar isu seperti itu bahwa ID itu kacung WHO dan sebagainya. Nah, padahal teman-teman yang punya popularitas inilah yang harus menjadi garda terdepan untuk mengcounter isu-isu seperti itu. Makassar sendiri, kita pernah menggandeng beberapa artis lokal, beberapa public figure untuk membuat konten, di mana konten itu bisa dengan mudah, bisa dengan mudah diterima masyarakat. Ada Tuming Abu, ada The Momis, kami juga pernah bekerja sama dengan Andi Matuju kan, produser dari Uang Panai. Saya pikir teman-teman di Makassar ini cukup punya banyak perhatian yang besar untuk COVID-19. Sekarang sisa peran pemerintah. Bagaimana caranya pemerintah ini memasifkan edukasi. Edukasi sekarang yang sangat diperlukan. Karena edukasi itu, protokol kesehatan ini hanya sampai di kalangan atas sama menengah. Kalau di kalangan bawah sama sekali belum tersentuh oleh edukasi tersebut. Mereka abai. Padahal protokol kesehatan itu tidak susah ya, mencuci tangan, pakai masker dan jaga jarak. Cuma itu saja. Sempat juga dapat informasi dari Kak Arif Rosid sendiri yang mengabarkan bahwa pada saat dia datang ke Makassar, karena tergerak akan pandemi ini yang apalagi kemarin sempat kita ingat waktu sekitar 2 bulan masa pandemi itu isu terkait tenaga medis, isu-isu negatif tentang tenaga medis itu berkembang di media dan kemudian diserap oleh masyarakat yang istilahnya tanpa tahu menahu terkait hal itu langsung mengeluarkan pendapatnya dan lain-lain sebagainya. Dan Kak Arif Rosid sendiri mengatakan bahwa banyak teman-teman influencer juga yang bergerak turun untuk mengatasi hal itu dari mulai masyarakat yang paling bawah hingga ke atas. Seperti mereka turun ke pasar-pasar. Mungkin Kak Apang dan juga Dokter Ita sempat melakukan hal itu bersama Kak Arif Rosid. Kemarin itu kita melakukan pembagian masker bersama influencer lokal yang ada di Makassar, yaitu Andi Matuju. Sempat kami juga berikan masker, pembagian masker ke pasar-pasar. Terus kami juga melakukan gerakan bangkit dari masjid, karena kita ketahui bahwa pada saat itu masjid itu tidak dibuka selama kurang lebih 3 bulan. Jadi setelah itu kami lakukan gerakan bangkit dari masjid dengan tujuannya bagaimana kemudian tempat-tempat umum ini, khususnya tempat ibadah ini menjadi contoh penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum. Jadi istilahnya mulai dari hulur ke hilir ya, untuk mengedukasi masyarakat ini biar bisa peka terhadap kondisi saat ini. Kenapa Dokter Apang langsung senyum-senyum ketika saya bilang masyarakat biar peka? Iya, karena mungkin salah satu tips kita juga ya, karena begini, untuk memasukkan suatu input ke masyarakat tentang edukasi, kita juga harus menyertakan dengan sesuatu yang menarik buat mereka. Jadi
rata-rata kita melakukan edukasi tuh, misalnya ke pasar atau ke tempat-tempat pemukiman padat penduduk yang ada di Makassar ya. Kita bagi sembako, itu adalah suatu stimulus. Sambil bagi sembako, kita bagi masker juga. Bagi masker itu adalah merupakan edukasi. Jadi harus ada pancingan dulu istilahnya. Sama juga pada saat kita bagi-bagi 1000 face shield, kita baru-baru mengadakan gerakan bagi-bagi 1000 face shield di 12 titik pasar tradisional di Makassar. Face shield itu kan bukan barang yang bisa dikatakan murah gitu. Face shield itu terjangkau juga. Jadi ketika kita bagi face shield di pasar itu, ya masyarakat cukup antusias. Kita bikin antusias dulu. Kita bikin dia bisa memperhatikan kita gitu. Baru kita bisa memasukkan input. Ketika kita datang membawa flyer ke masyarakat atau ke pasar-pasar, paling flyernya apalagi budaya literasi membaca kita kan agak rendah ya. Paling flyernya dijadikan apa begitu. Jadi kita harus kasih stimulus juga buat memasukkan informasi kepada mereka. Kira seperti itu. Kalau boleh minta pendapatnya lagi nih, ini saya minta pendapatnya terus nih, dari awal sampai akhir nanti minta pendapat terus. Jadi kalau melihat kondisi saat ini, Dokter Ita dan Dokter Apang, apakah bisa dikatakan bahwa kita lengah terhadap kondisi saat ini atau seperti apa? Atau seperti ini simpelnya, melihat kondisi saat ini apakah kita sudah bisa mulai bebas beraktivitas? Apakah kita sudah mulai melandai angka kasusnya? Apakah kondisi seperti ini sudah tidak menakutkan di awal atau seperti apa? Kak Ita dulu deh, Dokter Ita. Ya, justru saat ini itu kasus COVID-19 itu semakin meningkat. Nah, ini dibuktikan dari jumlah kasus saat ini di Makassar itu ada sekitar hampir 7.000 kasus yang terkonfirmasi, dan secara total di Sulawesi Selatan itu ada sekitar 12 ribuan. Jadi, tapi mau tidak mau, kita memang sudah harus siap hidup bersama COVID-19 ini. Mau tidak mau, siap tidak siap. Nah, makanya itu bagaimana kemudian kita bisa bagaimana sih kemudian kita bisa memancing masyarakat ini supaya mereka itu sadar bahwa COVID-19 ini hadir bersama kita, tetapi dia juga harus siap dengan adaptasi yang baru. Tentunya harus dengan mematuhi protokol kesehatan yang ada, dan tentu saja hal ini harus dibarengi dengan kolaborasi. Tidak hanya kita menyalahkan pemerintah saja, justru kita hadir di sini untuk membantu, kita berkolaborasi sama-sama, mulai dari semua elemen, bagaimana kemudian kita bergerak sama-sama, kita bisa mengarungi badai pandemi ini dengan tetap terus berikhtiar bahwa kita selalu harus patuh dengan protokol kesehatan yang ada. Meskipun protokol kesehatan itu selalu digaung-gaungkan berapa kali dan orang sudah mungkin bosan, tapi itulah sebenarnya obat yang mujarab saat ini, karena jangan mengharap bahwa COVID suatu saat ada obatnya, suatu saat ada vaksinnya. Kita hidup hari ini saja, kita lindungi hari ini diri kita, otomatis kita juga bisa melindungi orang lain. Itu saja. Kalau Dokter Apang? Apa tadi itu dia bahas? Ya, Dokter Apang sambil ngayal nih dengar jawaban dokter itu. Jadi untuk kondisi saat ini, apakah sudah bisa seseorang ya sudah acuh terhadap virus ini, atau istilahnya apakah virus ini sudah menghilang sampai orang-orang sudah pada lupa? Seperti apa itu Kak Apang? Bisa dikatakan seperti itu kondisi saat ini? Iya, ya yang pertama kan sebenarnya dari pemerintah juga, supaya pemerintah kita ini kan sekarang mau tidak mau harus memacu ekonomi supaya Indonesia tidak jatuh ke jurang resesi, kan? Sekarang memang betul apa yang dikatakan Ita, mengutip dari pernyataan presiden kita bahwa kita harus sekarang sudah bersahabat dengan virus ini. Bersahabat dalam artian kita harus beradaptasi terhadap virus COVID-19 ini. Silahkan beraktivitas, silahkan bekerja, tapi tetap patuhi protokol-protokol kesehatan, terutama imun.
imun kita ini harus kuat menghadapi COVID-19 ini. Karena apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, ketika masyarakat abai, saya pikir tidak akan mampu menurunkan angka COVID-19 ini. Filipina yang lockdown pun masih adalah negara urutan pertama di Asia Tenggara dengan jumlah penderita positif yang paling banyak. Filipina pernah lockdown, Malaysia pernah lockdown, kan, tapi tidak mampu menekan angka COVID karena masyarakatnya mungkin yang abai. Sama juga dengan di Indonesia seperti itu. Jadi kesadaran dari kita sendiri bahwa COVID-19 ini adalah ancaman yang nyata bagi kesehatan kita. Saya kira seperti itu. Apalagi melihat jumlah angka dokter juga yang gugur di tahun 2020 ini begitu meningkat. Mungkin di antara kedua dokter narasumber milenial saya hari ini, apakah punya kisah atau istilahnya teman sejawat yang mengalami atau harus pergi meninggalkan kita semua karena COVID-19? Dokter Ita. Kalau dari pengalaman saya sih, kalau di sekitar saya sih yang menjadi korban itu, misalnya ada dari keluarga teman saya sendiri, itu spesialis THT, dia meregang nyawa karena adanya pandemi ini, karena pada saat itu memang keterbatasan APD. Saya ingat sekali ketika fotonya itu disebar di media sosial, dia cuma pakai jas hujan. Jas hujan saja ketika itu, karena betul-betul pada saat itu APD memang yang sangat terbatas. Gitu. Dan kalau boleh tahu, berarti itu pada saat awal-awal masa pandemi ya? Iya, awal-awal masa pandemi. Karena sekarang kan kebutuhan APD, alhamdulillah ya, sudah mulai tercukupi. Kalau Dokter Apang sendiri, ada tidak kisah-kisah mungkin dari teman-teman sejawat yang terpapar virus dan kemudian menjadi korban dari virus corona ini sendiri? Ya, kalau berbicara tentang teman sejawat kan, yang 100 itu teman sejawat juga, tapi kalau yang dari dokter gigi itu ada 7 orang. Profesi dokter gigi adalah profesi yang paling rentan terkena virus COVID-19 karena dia berlangsung berhadapan dengan mulut pasien, sama dengan spesialis THT. Dua dokter gigi dan dokter spesialis THT adalah dua profesi yang sangat gampang dan sangat mudah tertular COVID-19 ini. Beberapa minggu yang lalu kampus saya FKG Unhas itu, bahkan Pak Dekan pun sempat positif COVID. Pak Dekan dan jajaran, ada beberapa dosen kami, bahkan suami-suami dari dosen kami yang juga dokter juga, akhirnya berpulang. Itu menjadi sebenarnya suatu pelajaran yang berharga buat masyarakat bahwa COVID-19 ini tidak memandang gelar. Anda profesor, Anda dokter, Anda dokter spesialis. Dia pejabat atau bukan? Biar pejabat. Bupati kan sudah banyak yang meninggal juga. Ini kena gitu. Tapi justru sekarang yang beredar, ya yang kena itu orang-orang atas, yang di bawah itu tidak kena karena istilahnya kuat imunnya ya dibanding orang-orang yang di atas. Bahkan masih ramai di sosial media, kenapa orang gila tidak terpapar COVID-19? Kan padahal mereka istilahnya di luar terus, dan ini yang istilahnya ya berkembang di masyarakat. Makanya setiap ada judul dari Tribun Timur yang headline-nya yang agak-agak bikin menakutkan, di satu sisi kita mengatakan bahwa bagus juga nih untuk membuat masyarakat waspada terhadap ancaman COVID ini. Gitu. Peran teman media ini sangat diperlukan untuk edukasi dari masyarakat. Ya, dan salah satunya ya hari ini apa yang kita lakukan, ngobrol virtual dengan mengangkat topik relawan milenial di tengah pandemi. Kita juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa jangan lupa hal ini masih kita hadapi, gitu.
Iya betul. Ya ini bisa digoreng juga ini nanti karena saya di kafe tidak pakai masker, padahal ini ada kan, cuma masa ngobrol pakai masker kan. Dan kemarin juga dokter, waktu ada dokter Arif Roshid yang datang ke Tribun Timur, kan dokter Tirta juga datang ke Tribun Timur. Iya betul. Dan ngobrol bersama kita, ngobrol bersama saya, dia ngobrolnya nggak mau lepas masker, takut digoreng. Iya, gara-gara kasus Holy Wings gitu kan. Iya, gara-gara Holy Wings. Dia nggak mau buka masker, takut digoreng lagi sama media, sama netizen. Cuma inilah saling berkontribusi antara relawan milenial dengan media, dengan hari ini juga kita ngobrol, mudah-mudahan Tribuner semua juga bisa menyaksikan tayangan ini dan mengingat kembali protokol kesehatan ini yang harus kita hadapi saat ini. Tidak bisa terlepas dari pandemi virus corona. Dokter Ita sendiri, relawan milenial ini sebenarnya apakah hanya bergerak untuk penggalangan donasi saja kah? Atau ada gerakan-gerakan lain selain tadi yang disebutkan mengedukasi dan lainnya? Ya, selama pandemi kan kita ketahui ada juga bencana kemanusiaan yang lain yang dihadapi khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Ada banjir bandang yang ada di Jeneponto dan Bantaeng dan juga yang ada di Masamba. Nah, pada saat itu kami juga turut mengambil bagian membantu masyarakat yang ada di sana melakukan penggalangan donasi. Nah, selama pandemi ini juga kami berencana untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui membuat sebuah desa binaan. Bagaimana kemudian menggerakkan masyarakat untuk membangkitkan perekonomian mereka melalui pemanfaatan potensi di sekitar mereka. Jadi rencananya kami insya Allah akan membuat sebuah desa binaan. Oke, berarti ini relawan milenial bukan hanya di tengah pandemi ini, tapi juga langsung cepat tanggap dengan kondisi apapun yang tiba-tiba saja terjadi. Seperti itu ya, Dokter Ita? Iya. Ya. Kalau boleh tahu sendiri, ini kan momentumnya saat ini memang sudah mulai banyak orang yang berkumpul, sudah istilahnya sudah mulai lagi menggeliat lah orang-orang lain untuk melakukan aktivitasnya. Ada tidak harapan dari relawan-relawan milenial, dokter-dokter milenial terkait kondisi ini? Mungkin Dokter Apang terlebih dulu. Iya. Memang ekonomi itu harus tetap berjalan. Dan itu tidak bisa kita larang untuk membuka, apalagi pemerintah sudah mengizinkan ya untuk membuka kafe-kafe. Sekarang yang perlu diperhatikan sebenarnya bagaimana menjaga diri kita dari penularan virus ini. Sederhana sekali protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, cuci tangan, jaga jarak, pakai masker. Cuma itu saja yang harus dilakukan oleh teman-teman yang doyan ngumpul di luar. Cuma satu harapan saya sebenarnya kepada milenial-milenial yang suka ngopi atau suka nongkrong, tolong kalau bisa kita sisihkan sedikit pikiran kita untuk membantu pemerintah dalam menangani COVID-19 ini. Karena setiap ada bencana, setiap ada pandemi seperti ini, bebankan 100% kepada pemerintah salah penanganannya. Jangan kita cuma menjadi penonton, jangan cuma kita menjadi komentator, yang jadi buzzer. Kita juga harus ikut berperan serta bagaimana caranya kita mengambil sedikit saja peran untuk membantu pemerintah. Setidaknya kalau memang kita tidak bisa membantu pemerintah, janganlah kita menebar narasi-narasi yang negatif. Jangan kita meneruskan pesan-pesan berantai yang seolah-olah virus ini tidak ada. Jadilah generasi milenial yang saya pikir bisa berguna untuk Indonesia ke depan. Saya pikir seperti itu. Kalau Dokter Ita sendiri? Ya, kalau saya pribadi, bagaimana teman-teman milenial semua bisa tergerak hatinya
untuk tetap selalu konsisten, kita tetap membantu masyarakat karena ini adalah cobaan kita bersama, dan tentunya kita harus selalu semangat berjuang untuk kemanusiaan. Kita tentunya harus selalu berkhidmat untuk kemanusiaan. Nah, adapun yang mesti kita lakukan adalah seperti yang Apang katakan, kita jangan turut menjadi orang yang menyebarkan narasi-narasi hoax kepada orang di sekitar kita. Dan yang kedua, kita juga harus tentunya menjadi contoh bagaimana kita bisa menerapkan protokol kesehatan yang baik dan tentunya juga yang tepat. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa berusaha melibatkan sebanyak-banyaknya orang untuk terlibat, untuk bisa hadir, untuk bisa berperan sedikit untuk membantu masyarakat kita, membantu pemerintah, dengan tentunya setidaknya menjadi contoh untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Dan tentunya kita harus meningkatkan imun kita dengan selalu berpikir positif dan selalu berkontribusi, dan tentu saja selalu optimis dan semangat dalam menjalani keseharian kita. Oke, ini luar biasa ya, mendapatkan sebuah asupan informasi, sebuah asupan motivasi dari dua dokter muda. Dokter muda yang satu sedang mengenyam pendidikan lagi untuk mengambil spesialis. Kalau yang dokter Ita? Saya sementara masih dokter gigi, dokter gigi biasa. Tapi buka praktek juga? Saat ini saya punya praktek, tapi selama pandemi kebetulan ditutup. Nah, ini saya mau sedikit untuk membacakan komentar-komentar juga dari teman-teman Tribuners yang sudah menyaksikan tayangan ini. Ada yang bilang bacot. Ini kira-kira bacot kita mudah-mudahan berfaedah ya. Iya. Ada juga yang bilang kalian keren, thank you so much. Dan ada juga yang bilang sukses dan sehat selalu untuk para relawan COVID-19. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini ada yang sambil nyanyi nih. Oh Tuhan, ku cinta dia. Ada yang sambil nyanyi juga. Ada, pokoknya banyak deh komentar-komentar. Ini lumayan ya, lumayan komentar-komentar hari ini ya. Mungkin nanti bisa dilihat juga oleh Dokter Ita dan Dokter Syahrul. Semua ada pro dan kontranya. Ya. Tapi nggak ada yang bertanya juga sih. Kita harapkan juga mudah-mudahan teman-teman Tribuners nanti ada yang bertanya. Tapi kalau belum ada yang bertanya, ya saya bertanya lagi nih sama kedua dokter ini. Kira-kira apa nanti agenda selanjutnya nih untuk relawan milenial? Dokter Ita. Oh, ya. Saya kira Apang. Langsung hening ya, langsung hening. Ya, yang jelasnya kami insya Allah akan terus konsisten. Bagaimana kami berkontribusi selama pandemi ini ada, bahkan insya Allah gerakannya ini akan berlangsung lama, dan itu tadi yang saya sampaikan bahwa insya Allah kami akan melakukan pemberdayaan masyarakat, bagaimana membuat sebuah desa binaan yang intinya untuk membangkitkan atau menggerakkan perekonomian masyarakat itu sendiri. Ya, Dokter Apang? Iya, saya kira yang untuk agenda ke depan ya, kita agenda rutin kami itu ada bangkit dari masjid tiap Jumat, penyemprotan di desinfektan buat untuk masjid, pembagian termogan untuk masjid. Jadi kita ini menjadikan masjid sebagai contoh bahwa di masjid itu sudah diterapkan protokol kesehatan yang bagus. Mulai dari pada saat sebelum sholat Jumat ya, kita melakukan penyemprotan desinfektan. Pada saat jemaah masuk, kita ukur suhunya, kan. Apabila ada jemaah yang tidak mau pakai masker, kita bagikan masker. Saya kira hal-hal
kecil yang seperti itu, apalagi masjid ini kan rawan, orang tidak bisa dilarang beribadah. Ya. Walaupun masjid ditutup kemarin, banyak juga yang tidak bisa dilarang. Masjid itu bisa menjadi klaster baru bagi COVID-19 ini. Jadi fokus kita sekarang ya bagaimana caranya kita jaga masjid, dan insya Allah ke depan mungkin kita bisa merambah ke rumah-rumah ibadah yang lain ya. Saya kira seperti itu. Oke, sekali lagi ini luar biasa, saya ditemani oleh dua relawan milenial sekaligus dokter gigi. Ini base-nya semua sama ya? Atau relawan milenial tersebar di beberapa wilayah yang ada di Kota Makassar? Atau seperti apa? Ya, untuk saat ini sih relawan milenial Makassar itu komunitas yang berdomisili di Makassar. Jadi gerakannya semua serentak ya? Gerakan serentak ya? Iya, kami melakukan gerakan secara bersama-sama, tapi jangkauan kami bukan hanya di Makassar, tapi di seluruh penjuru Sulawesi Selatan. Bahkan ada juga yang sampai ke Gorontalo. Oke, sekali lagi terima kasih banyak dokter-dokter milenial, dokter Ita dan juga dokter Apang atas waktunya. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya buat kalian untuk terus menjadi relawan milenial. Nanti ajak-ajak Tribun juga buat sekalian liput kegiatannya. Ya, siap. Malah kami berterima kasih kepada Tribun karena selalu dipublish kegiatan kami. Ini kan informasi positif juga yang bisa diserap oleh masyarakat, oleh para Tribuners yang sedang menyaksikan tayangan kita pada sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak juga buat para Tribuners yang telah menyaksikan ngobrol virtual di seri ini. Tentunya saya sangat senang sekali bisa dipertemukan walaupun secara virtual. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol secara langsung ya, Dokter Ita dan juga Dokter Apang. Sekali lagi terima kasih banyak dan sampai jumpa di ngobrol virtual berikutnya bersama saya Desi Triana. Sampai jumpa Dokter Ita, sampai jumpa Dokter Apang. Terima kasih.